Assalamualaikum Mas Omad. Waalaikumsalam Pak Tatang. Mas Omad sudah makan siang belum? Alhamdulillah sudah Pak. Wah, kelihatan lebih bertenaga ya udah makan siang. Iya. Gimana kabarnya Mas Omad? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Bapak Ibu di rumah sehat? Alhamdulillah mereka juga sehat Pak. Iya. Terus amin ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya Mas Omad ya. Bapak juga dong didoakan ya supaya tetap sehat. Amin. Bapak juga sehat ya Pak ya. Bapak Ibu guru juga di sekolah supaya sehat semua. Iya, ini Bapak dengar-dengar katanya itu ya, Mas Ahmad mau ketemu Bapak katanya. Betul nggak? Iya, betul sekali Pak. Saya tuh ingin sekali berkonsultasi dengan Bapak terkait dengan masalah saya Pak. Iya. Makasih udah Mas Ahmad memberi ini kepercayaan ke Bapak gitu ya. Guru kan banyak, Mas Ahmad datangnya ke Bapak. Luar biasa. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu ya. Amin Pak, itu yang saya harapkan Pak. Iya. Tapi ya itu, Bapak akan jadi penasaran ini. Kira-kira apa ya masalahnya Mas Somad ini? Setahu saya kan Mas Somad ini salah satu yang paling cerdas lah di kelasnya. Kok bisa gitu? Ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan. Kira-kira apa ya? Mudah-mudahan Bapak bisa membantu. Begini Pak, saya tuh merasa diperlakukan tidak adil Pak oleh salah seorang Pak yang mengajar di kelas saya. Kebetulan saya itu tidak mengikuti les privat yang dibawakan oleh guru tersebut Pak. Jadi nilai rapor saya itu nilainya termasuk relatif kecil Pak dibandingkan teman-teman yang lain yang ikut les privat Pak. Padahal saya belajar sudah dan nilai dari hasil ulangan pun ya termasuknya di atas KKM lah, meskipun bukan tinggi gitu. Nilai saya kok dapat itu tidak jauh dari nilai KKM ya Pak. Saya merasa apa ya, jadi ada perasaan tidak diperlakukan secara adil oleh guru saya Pak. Oh gitu ya. Sebentar, ini Bapak masih belum begitu jelas. Mata pelajaran apa ya? Barangkali kan kalau mata pelajaran tertentu kan ada kaitannya dengan mata pelajaran Bapak kan gitu. Atau mata pelajaran bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris ya? Satu rokok dong berarti dengan saya. Punten. Apa yang dimaksud Pak Rahmat itu Pak Sofyan begitu ya? Iya betul Pak. Oh iya, yang setahu saya yang ada les privat seperti itu Pak Sofyan kalau nggak salah. Karena kan beliau kan juga ahli tuh mengajar les di mana-mana. Kalau nggak salah beliau itu ngajar juga tuh di lembaga bahasa Inggris English First kalau nggak salah. Itu kan kursus paling top di Cirebon itu ya. Ada dia juga beliau ngajar di sana. Jadi ya kalau Bapak sih melihatnya itu Pak Sofyan itu memang cukup inilah ahli banget gitu ya. Nah, kaitannya dengan ini ya, Bapak nih nggak bisa dong gitu ya, nanti harus lebih banyak dulu nih yang digali dari Mas Omad. Kira-kira apa betul nanti hanya karena tidak ikut les gitu ya. Tapi sih kalau dulu Mas Omad ikut pelajaran saya kan lumayan sih sebetulnya kan gitu. Mas Omad kan ada tuh bagus di speakingnya bagus gitu. Cuman memang writingnya
dari dulu memang kurang bagus Mas Ahmad tuh. Nah, kita mau telusuri dulu nih kira-kira ya. Jangan-jangan memang yang di bagian itunya tuh yang Mas Ahmad agak kurang bagus begitu ya. Nah, Mas Ahmad sekarang boleh kira-kira cerita dulu nih ya. Mungkin dari testimoni teman-temannya Mas Ahmad, misalnya yang ikut les, apa sajakah yang dipelajari begitu ya. Terus supaya kan Bapak bisa tahu juga ya gitu ya. Jangan-jangan jeleknya nilai Mas Ahmad itu ada hubungannya dengan kelemahan Mas Ahmad tadi begitu. Coba misalnya ada si siapa namanya Imas kan ikut les tuh ya kan, coba ditanya itu apa sudah pernah ngobrol gitu misalnya, di les itu belajarnya apa aja misalnya kan gitu. Mas Ahmad tahu nggak yang bagian situnya tuh? Ya saya sedikit tahu, kadang juga bertanya sama teman saya yang ikut les. Kebetulan yang kita ikut les itu ada 4 orang Pak di kelas, dan keempat-empatnya itu nilainya itu relatif kecil dibandingkan teman-teman saya yang ikut les. Padahal ada di antara mereka yang ikut les itu nilai ulangannya itu di bawah KKM Pak, tapi saat pembagian raport kok nilainya kok melampaui kami berempat yang ikut les gitu Pak. Begitu ya. Yang mereka pelajari di les itu ya hampir sama sih Pak, pelajaran yang diajarkan di kelas gitu. Iya. Bisa seperti itu ya. Sepertinya Bapak pengen menelusuri juga tuh ke teman yang 4 itu ya. Kalau secara kebetulan bisa sama ya kan gitu. Nah, cuman tadi gitu ya, kalau dari Bapak sih kan yang dipelajari sama nih kan gitu. Tiba-tiba ulangan kan menurut Mas Ahmad kan kurang bagus gitu ya. Tapi kok dinilai akhir bisa bagus begitu. Nah, Bapak sih mengingatkan saja barangkali karena Mas Ahmad kan ada potensi nih ya. Karena kalau nanti kriteria penilaiannya sama, karena kita ada praktek, ada pengetahuannya kan gitu. Bisa jadi nanti di satu sisi itu nanti dikuatkan kan gitu. Nah, saya bertanya dulu nih kan gitu. Kalau Mas Ahmad nilainya kecil, apa sudah pernah ikut perbaikan nilai misalnya begitu? Ya, kalau nilainya di bawah KM sih belum pernah Pak. Saya nilainya itu ya pas KKM kadang, kemudian ya kadang lebih dikit dari KKM gitu. Jadi saya selama ini ya tidak pernah ikut remedial atau tidak ikut hanya saja tugas-tugas yang lain ya saya mengikuti ya, memenuhi tugas-tugas itu yang diminta oleh guru saya gitu loh Pak. Iya. Nah, ini sih yang Bapak amati saja ya kan gitu. Kayaknya sih kalau Mas Ahmad lebih percaya diri ke kekuatan atau potensinya Mas Ahmad nih, khususnya yang Bapak lihat nih, ya, yang Bapak lihat dari sisi speakingnya, itu kan sudah artikulasinya jelas, begitu ya, pelafalnya juga sudah bagus, begitu ya. Sepertinya bagian itu tuh bisa dimanfaatkan tuh untuk nanti Mas Ahmad bisa berkomunikasi lagi dengan Pak Sofyan begitu. Kayaknya Pak Sofyan sebagai guru akan senang tuh ya. Tidak les aja
bisa bagus kan gitu, apalagi nanti ikut les kan gitu. Mungkin motivasinya ada les itu adalah supaya anak teman-temannya Mas Omar itu bisa dilengkapi kekurangannya kan gitu. Nah, Bapak ada saran begitu, kira-kira Mas Omar rencananya mau gimana nih? Yang jelas kan Mas Omar harus bagus nilainya kan begitu, apalagi Mas Omar kan speakingnya bagus tuh dibandingkan yang lain kan gitu. Ada nggak rencana nih supaya nanti nilainya bisa lebih diperbaiki begitu? Ya, kalau rencana saya sih Pak, mungkin saya akan mempelajari lebih dalam lagi materi bahasa Inggris dan software Pak. Kemudian saya juga akan menghubungi Pak Sofyan, kira-kira apa ya yang menjadi harusnya nilai saya itu kecil itu di bagian mana, sekiranya memang bisa diperbaiki untuk semester depan. Saya akan coba tingkatkan lagi dan lebih keras lagi Pak. Mas Omar ada nggak rencana nanti belajar bareng dengan teman-teman gitu? Saya ada rencana Pak, mungkin nanti saya apa ya, kalau saya ke Pak Sofyan, Mas Sofyan itu kan fokusnya itu lepas mati Pak. Jadi hanya Pak Sofyan semoga pemasaran yang tadi jauh sekali, kalau kita sampai malam. Kemudian juga saya tidak punya kendaraan, jadi yang lain dijemput sama orang tuanya. Kalau saya kan nggak menggunakan kendaraan sepeda, kalau malam hari saya nggak waktu. Iya. Mas Omar ada nggak rencana untuk mencuri-curi waktunya Pak Sofyan di sekolah begitu, supaya nanti ada bisa komunikasi begitu? Itu Pak, mungkin rencana saya seperti itu. Di antaranya saya ada rencana untuk yang lebih banyak Mas Sofyan itu apa terkait dengan di luar kelas seperti itu. Iya. Kalau Bapak sih pada prinsipnya seneng nih kalau ada misalnya murid-murid Bapak yang cerita begitu ya tentang masalah belajarnya, bahkan mungkin masalah di luar sekolah barangkali ya, barangkali Bapak bisa bantu. Nah ini sih Bapak tawarkan sih, misalnya ke depan Bapak ada waktu misalnya, terus Mas Omar masih menemui kesulitan, mau tidak nih Mas Omar nanti kita diskusi lagi kayak gini misalnya gitu. Dengan senang hati Pak, Bapak dulu pernah mengajar saya di kelas 10. Jadi waktu Bapak yang mengajar bahasa Inggris itu rasanya saya sangat memahami betul gitu loh Pak. Jadi saya merasa sangat asik belajar dengan Bapak gitu. Iya. Kalau begitu kayaknya ini sudah merupakan awal yang bagus kalau buat Bapak sih ya. Tinggal hanya satu masalahnya, bagaimana nanti Mas Omar nanti mungkin dibantu sedikit sama saya untuk berkomitmen nih ya, berkomitmen untuk mau belajar lebih keras. Insya Allah nanti dibantu, bantuannya yang mesti dari Bapak ya kan, dari teman-temannya Mas Omar juga kan gitu ya. Tapi dulu mau nggak Mas Omarnya berkomitmen ya, karena potensi Mas Omar tuh banyak kan gitu ya, supaya nanti bisa lebih baik nilainya ke depannya. Gimana tuh? Ya Pak, saya akan belajar lebih giat lagi, terutama belajar bahasa Inggris yang terkait dengan matematika yang belum saya ketahui. Saya juga akan sering berkomunikasi dengan kalian. Saya juga mungkin akan sering Pak Tatang yang merupakan saya
Ya, Bapak senang nih dengarnya. Mudah-mudahan Bapak doakan nih Mas Ahmad dan juga teman-temannya yang lain yang nggak ikut tes supaya tetap bisa ada progres, ya, bisa bagus nilainya, bahkan mungkin lebih bagus dari nilai teman-temannya ikut les, ya. Harus bisa membuktikan, ya, bahwa tanpa ikut les pun Mas Ahmad bisa bagus nilainya, bahkan kalau bisa lebih bagus dari mereka, kan begitu. Ya, itu saja nih Mas Ahmad ya, berhubung Bapak harus sebut istri dulu, ya. Nanti kita sambung lagi, ya. Pak punya nomor WhatsApp apa nggak Ahmad tuh ya? Ada Pak, ya ada. Ya, oke, boleh tuh nanti dihubungi via WhatsApp. Kalau sewaktu-waktu nanti Mas Ahmad butuh konsultasi, ya, butuh misalnya apa, ada masalah tentang mata pelajaran bahasa Inggris, begitu ya, atau masalah-masalah lain ya, boleh begitu ya. Ya, sehat-sehat ya Mas Ahmad ya. Terima kasih banyak Pak, saya sangat senang berkomunikasi dengan Bapak. Salam nanti buat Bapak, Ibu, sama semua yang di rumah, ya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Ya. Terima kasih Dulu Pak. ya. Bapak mau ada perlu dulu ya. Oke Pak, siap. Ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tatang dan Mbak Nur Rahmat yang sudah menyelesaikan hasil mengenai permasalahan